Kalau nggak pakai ini kakinya kejeblos ya, karena ini jerujinya jaraknya 5 cm. Ini 18 cm. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Epin Kino. Kali ini mau bikin pintu trap model Sputnik ya. Ini tadi nggak sempat ngerekam pas proses pembuatannya ini, motong-motong gerinda, ngelasnya nggak sempat kerekam. Tapi nggak masalah, ini saya review aja. Ini ukuran panjangnya ke sini, ini 80 cm, terus tinggi yang depan ini 35, tinggi depan 35, lebar ke belakangnya sana ini 60, tinggi belakang juga 60 ya. Terus ini sudut kemiringannya 45 derajat. Ini udah pasti karena ini udah diukur pakai ini, pasti 45 derajat. Nah, 45 derajat sudut kemiringannya. Terus ini dikasih giniannya 10 cm, ini jaraknya 10 cm, 45 derajat. Ini panjangnya ini menyesuaikan sudutnya ya, panjangnya besi yang tiduran ini miring ini menyesuaikan sudut 45 derajatnya ini, jadi tingginya menyesuaikan sama sudutnya. Nanti kalau dipotong duluan sebelum disudut, nanti kemiringannya akan berbeda. Misal lebih pendek nanti dia akan lebih gini, kalau lebih panjang nanti dia akan lebih tidur. Makanya diukur dulu pakai ini sudut kemiringannya, lalu diukur terus baru dipotong. Ini besinya pakai ukuran 8 mili, besi betoneser, full pakai betoneser. Terus nanti jerujinya pakai ukuran 6 mili aja. Ini pintu masuknya, trapnya ini 10 cm ya jaraknya ya antara ini. Cuma sebenarnya lubangnya ini nggak sampai 10 itu yang bagian luarnya ini. Tapi untuk dalamnya itu kurang lebih 9,5 cm. Nah, ini 10 itu jarak ini ya, jarak antar besinya. Tapi begitu masuk di dalam, nah, jadi lubang bersihnya itu 9,5 cm ya, 9,5 nih, 9,5 cm. Oke, yang 10 itu jarak jerujinya, ini tengah, as tengahnya 10 cm. Ini udah cukup buat burung masuk. Tak buat sempit, diharapkan burung tidak bisa keluar nantinya. Terus ini nanti tinggal masang jerujinya, samping-samping sini jeruji, sana sama bawah sama atas ini. Terus ini nanti depan pintunya, pintu untuk keluarnya. Nah, ini tak pasangin mur seperti ini. Ini fungsinya nanti untuk engsel. Nah, ini jadi nanti engsel pintunya pakai ini. Ini masih bisa berputar ya. Nanti pintunya dibuat terus dilas sama ini, berfungsi sebagai engsel ya, gitu. Terus apalagi, pakai besi 8, semoga kuat. Harusnya sih udah cukup kuat ya, soalnya full besi semua, besi betoneser. Ini masih goyang-goyang karena belum ada jerujinya. Nanti kalau ada jerujinya juga udah kencang banget, ini nggak gerak nanti. Oke, tak lanjut dulu, nanti kalau sudah jadi tak review lagi ya. Nah, ini
hasil akhirnya. Ini udah jadi modelnya seperti ini. Kita review lagi. Ini rangka utamanya ini pakai besi 8 ya kemarin ya. Terus ini rujunya pakai besi 6. Ini yang SNI semua ya. Jadi 8 mili ya full 8 mili. Jadi nggak kurang dari 8 mili. Kalau yang nggak SNI kadang 7, sekian gitu. Jadi istilahnya besi banci gitu, nggak full 8 mili. Kalau ini pakai yang 8 mili SNI, terus ini pakai 6 yang SNI, jadi ukurannya pas. Oke, ini jarak antar jerujinya ini 5 cm semua, jadi udah aman. Ini nggak mungkin bisa nerobos merpati ya. 5 cm itu merpati nggak bisa keluar. Nanti ini untuk alas bawahnya ini kan juga 5 cm, jadi kalau merpati lewat pasti kan kejeglong nih, soalnya terlalu lebar. Ini nanti di alasnya ini dipasangi kawat ram. Ini saya belum beli, nanti tak pasang kalau sudah dicat ya, kawat ram. Terus di sini atas juga nanti dikasih kawat ram buat pijakan pas mau masuk gitu ya. Ya ini yang kemarin udah tak jelaskan, ini ukuran bersihnya 9,5. Ini tingginya 18 cm, kemiringannya ini 45 derajat. Terus ini pintu depannya modelnya seperti ini. Penguncinya sederhana saja. Ini saya pakai bekas klep motor ya, dikunci. Ini udah nggak bisa kebuka. Kalau mau digembok juga bisa. Misal kandangnya di luar, di halaman gitu ya, nggak ada pagarnya, biar aman. Ini kan tinggal dimasukin gembok aja gitu. Jadi nggak pakai ini, pakai gembok. Jadi ini multifungsi, bisa pakai gembok, bisa pakai santean seperti ini aja. Pintunya seperti ini modelnya. Ini bukaannya seperti ini. Nah, ya, praktis sekali bukaannya seperti ini. Nah, terus ini sengaja tak kasih ini. Nah, ini biar buat totokan, biar nggak bablas ke dalam pintunya di sikunya ini. Ya, kasih ini kanan kiri ya. Nah, kanan kiri itu biar nggak bablas masuk ke dalam, jadi mentok sini. Terus ini tak pasang pintu kecil, sengaja tak kasih pintu kecil seperti ini. Ini tujuannya untuk ngambil burung kalau pas lomba gitu, biar lebih mudah. Jadi begitu burung masuk ngetrap, masuk di sini, nanti bisa diambil dari sini. Jadi biar nggak perlu nguber-nguber di dalam kandang ya, lebih praktis. Nah, untuk itu nanti di belakangnya sini, belakang sini nanti diseloboki triplek gitu ya, buat penutup biar merpatinya nggak bablas masuk ke dalam kandang. Jadi ini nanti diseloboki gitu, pakai triplek gitu masuk. Terus begitu burung masuk sini, masuk ke trap, tinggal kita ambil dari sini. Praktis, tinggal kita masukkan tangan kita ke sini, jadi lebih mudah untuk mengambil burung yang dilombakan. Jadi lebih menghemat waktu ya, nggak usah ngejar-ngejar nangkep burungnya di dalam kandang yang besar gitu. Nah, ini juga bisa dikunci, kalau mau dikunci juga bisa pakai gembok kecil. Nggak usah dikunci pun merpati nggak bakal bisa buka ini gitu ya. Untuk pemasangannya di kandang ini nanti tinggal disesuaikan saja sama kandangnya, bahannya apa. Jadi kalau bahannya kandangnya kayu, nanti di ujung-ujungnya sini tak pasangi seperti ini, sekrup itu ya. Sekrup, apa, mur, kok sekrup, kasih mur dilas gitu.
mur-mur dilas. Mungkin nanti bisa dipasang di pojok-pojok sini, pojok-pojok sama yang sana juga. Terus nanti tinggal di sekrupkan ke kandangnya. Jadi ini nanti dilas permanen seperti ini, terus tinggal di sekrup dari sini tembus ke kandangnya jika kandangnya kayu. Jika kandangnya bahannya besi, dikasih seperti ini juga bisa. Jadi di sini dipasang ini, yang di kandang juga dipasang mur ini, terus nanti tinggal di baut sama mur, jadi ditangkap gitu kencang. Atau bisa langsung, kalau kandangnya besi lebih praktis ya, langsung dilas permanen gitu. Kalau nggak mau permanen ya dipasangin ini, nanti dipasangin mur ini, nanti tinggal di baut gitu ya sama kandangnya. Kalau kandangnya kayu ya pakai ini pasti, nanti dilas permanen situ, terus ini disekrupkan ke kandangnya, dipakai sekrup gitu ya. Kalau kandangnya tembok, misal kandangnya permanen pakai tembok, juga pakai ini, nanti dipasang di belakang tadi, terus pakai visor atau dinabol bisa. Pokoknya ini multifungsi, mau dipasang di mana saja bisa, mau kandang kayu, kandang besi, atau kandang tembok bisa. Pintu trapnya multifungsi ya. Ini tinggal ngecat, nanti tinggal dicat terus dipasang gitu ya. Oke, ini penampakan pintu trap yang sudah terpasang di kandang ya. Nah, ini seperti ini hasil akhirnya. Ini udah tak pasangin kawat ram dalamnya. Ini kebetulan punya kawat ram sisa ini, yang ukuran lubangnya 0,5 cm. Sisa-sisa, memanfaatkan sisa-sisa ya. Yang bawah sama yang atas sudah tak pasang ram. Nah, ini pintu untuk ngambil, memudahkan menangkap burung saat lomba ya. Begitu burung masuk, yang dalam dikasih penutup, dia berada di sini, kita tinggal ngambilnya dari sini. Kalaupun ini nggak dipakai, ini tinggal dikasih kawat aja. Ini pintu lepasnya di sini. Pintu lepasnya udah terpasang kawat ramnya ya, udah siap dipakai, udah dicat juga. Nah, ini penguncinya, kalau mau pakai gembok bisa digembok, misal kandangnya di luar atau di teras yang nggak ada pagernya, nanti kalau ada orang usil bisa digembok. Terus yang atas tak naik dulu karena ini lumayan tinggi. Ini ketinggian pintu trapnya ini dari bawah ini 120 cm ya, dari tanah 120 cm, mulai ini ke bawah 120 cm, jadi ini lumayan tinggi. Nah, ini nggak pakai penutup permanen ya, jadi ini udah tak pasang ram juga buat landing burungnya, nanti kalau mau masuk biar nggak kejeblong. Kalau nggak pakai ini kakinya kejeblos ya, karena ini jerujinya jaraknya 5 cm, ini 18 cm, ini 10 cm jaraknya ya, 10 cm. Lubang bersihnya 9,5 cm. Ini buat antisipasi aja, tak kasih tutup kalau misal biar merpatinya nggak masuk, atau kalau malam takutnya ada binatang asing masuk ya, jadi kasih penutup ini aja udah aman, nggak usah pakai penutup juga nggak masalah, karena ini pintu trapnya posisinya udah tinggi, tikus
udah nggak bisa naik. Tikus, kucing kalau nggak mancing nggak bisa naik nih. Karena ini bawahnya licin, jadi tikus nggak bakal bisa merambat naik ya. Udah aman. Oke, kita lihat dari posisi dalam. Kita lihat dalam. Masuk dulu. Nah, ini dari dalam melihat keluar. Pintu trapnya seperti ini. Jadi dia masuk nanti dari sini, turun ke sini. Nah, kalau mau lomba ini tinggal kita kasih penutup. Praktisnya dikasih selorokan triplek dari sini, diselorokin triplek ke sini, nutup ini semua. Jadi dia masuk, nggak bisa masuk ke sini. Jadi praktis kita nangkepnya dari pintu kecil ini. Nah, jadi lebih menghemat waktu, mempersingkat waktu ya untuk penangkapan merpati yang dilombakan, yang dimana kita harus menangkap burungnya secepatnya setelah dia masuk ke trap. Jadi biar nggak buang-buang waktu untuk ngejar-ngejar burungnya yang masuk di kandang yang besar. Jadi lebih praktis pintu trap model Sputnik ini. Kenapa ini tutupnya nggak tak kasih permanen? Karena ya jarang-jarang ya, kalau mau dikasih permanen juga bisa dikasih engsel ke sini, tutupan ke sini, nanti bisa buka nutup ke atas itu. Tapi sepertinya nggak perlu ini, cukup nanti tak kasih selorokan dari sini, seret masuk ke sana, pakai triplek gitu ya, atau nanti pakai kawat ram seperti ini bisa dikasih rangka pinggiran, rangka besi itu, selorokin ini seret itu kawat ram. Oke, sekian dulu review pembuatan pintu trap model Sputnik kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat pintu trap model seperti ini ya. Bisa buat referensi, barangkali mau dicontoh, monggo. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Epin Pino biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.